Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi. Majelis GKJ Sidomukti Salatiga kembali menyapa jemaat sekalian dalam kegembiraan iman yang bersumber dari hati yang melimpah dengan syukur dalam segala keadaan. Kiranya kegembiraan hakiki mewarnai kehidupan kita semua dalam minggu ini. Hari ini kita sudah berada di minggu terakhir bulan Juni 2020. Tanda-tanda untuk segera memasuki normal baru di kota Salatiga ternyata masih juga belum nampak. Sebaliknya, penambahan kasus positif di kota Salatiga masih terus terjadi. Dengan perkembangan situasi terkini di kota Salatiga, majelis berpendapat bahwa normal baru belum kondusif untuk dilaksanakan. Oleh karenanya, dalam rapat majelis pelaksana harian diperluas pada hari Jumat 12 Juni 2020, majelis memandang tidak perlu tergesa-gesa untuk segera membuka kembali layanan ibadah di gedung gereja. Atas dasar hal tersebut di atas, maka majelis memutuskan bahwa ibadah minggu selama bulan Juli 2020 masih akan berlangsung di rumah masing-masing. Majelis sangat memahami adanya rasa rindu dan gejolak hati kita semua untuk segera beribadah dalam persekutuan di gereja. Namun demikian, pertimbangan keselamatan bersama haruslah diutamakan. Marilah kita memupuk rasa rindu kita akan rumah Tuhan menjadi daya dorong kita untuk bertahan dalam kedisiplinan dan ketenangan melewati hari-hari kita di masa pandemi ini. Kepada setiap keluarga warga jemaat, majelis menyerukan, marilah dengan tidak kendor kita jaga keluarga kita masing-masing agar terhindar dari terinfeksi COVID-19. Keramaian mulai nampak di mana-mana, namun akibatnya muncul banyak penambahan jumlah kasus positif COVID-19. Jangan tergesa-gesa merasa aman, sebab situasi sungguh belum kondusif. Semoga Tuhan Yesus menolong dan melindungi kita semua. Kini perkenankan kami sampaikan warta jemaat Minggu 28 Juni 2020. Titipan peneguhan dan pemberkatan nikah. Majelis GKJ Sidomukti Salatiga telah mengirimkan surat penyerahan peneguhan pernikahan dan pemberkatan perkawinan ke GKJ Menara Kasih Salatiga bagi Saudara Teguh Indro Prabowo, warga kelompok Markus, yang akan melangsungkan pernikahan dengan Saudari Nehemia Handayani Asriningsih, warga Gereja GKI Salatiga. Jika sudah diwartakan 2 kali berturut-turut dan tidak ada keberatan sah yang disampaikan kepada majelis, maka peneguhan pernikahan dan pemberkatan perkawinan akan dilayankan pada hari Sabtu, tanggal 25 Juli 2020, pukul 10 waktu Indonesia Barat di GKJ Menara Kasih Salatiga. Kiranya warga jemaat mengetahui dan mohon doa restu. Demikianlah warta gereja pada hari ini. Sekarang marilah kita menyiapkan hati kita untuk memasuki ibadah kita.
Jemaat, marilah kita melambungkan pujian melalui kidung jemaat 1, bait 1 dan 2. Haleluya, pujilah. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan, pencipta langit dan bumi. Allah yang kasih setianya kekal sampai selama-lamanya dan yang tidak pernah meninggalkan karya tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita, dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan beserta saudara juga. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi. Sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Pujian sambutan Kidung Jemaat 434 bait 1, 2, dan 3. Kasih
saudara-saudari, jemaat yang mengasihi Tuhan, Tuhan menghendaki agar hidup kita berjalan dalam kebenaran dan kasih-Nya. Namun, kita sering tersesat manakala kebencian terhadap sesama berkecamuk, keserakahan, iri hati, nafsu, dan berbagai dosa menguasai hidup. Marilah kita bersikap rendah hati, memeriksa diri dalam keheningan secara pribadi, serta berdoa memohon pengampunan Allah. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita dan menghantar kita memasuki hidup yang baru, kekal abadi, dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa, sumber rahmat pengampunan, sungguh besar belas kasih-Mu kepada kami. Pandanglah senantiasa kami umat-Mu, yang dengan kerendahan hati mengaku dosa kepadamu, membuka hati serta seluruh kehidupan kami di hadapan-Mu. Kami senantiasa merindukan sabda penyelamatan-Mu yang menyapa kami umat-Mu. Demi Kristus Putra-Mu, Juru Selamat dunia. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita menyanyi Kidung Jumat 467 bait 1, 2, dan 3. Dan
Belas kasih Allah sungguh amat besar, melampaui segala pelanggaran dan dosa kita. Sebagaimana sabdanya yang menyatakan pengampunannya, tertulis dalam surat 2 Timotius 1 ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-10. Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus. Bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman. Dan yang sekarang dinyatakan oleh kedatangan juru selamat kita, Yesus Kristus, yang oleh Injil telah mematahkan kuasa maut dan mendatangkan hidup yang tidak dapat binasa. Kita pun memiliki amanat hidup dalam pengampunan, sebagaimana sabdanya dalam Kolose 3 ayat 12. Karena itu, sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Jadi Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan yang terkasih, siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Dan kini hiduplah dalam terang sabdanya dan ucaplah syukur. Kepadamu puji-pujian, pada syukur dan segala kemuliaan, ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal abadi. Damai sejahtera Allah besertamu. Dan besertamu pula. Damai sejahtera Kristus besertamu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita menyanyi Kidung Jemaat 260 bait 1 dan 3. Jemaat Tuhan, semua keluarga Gereja Kristen Jawa Sidomukti, mari kita mempersiapkan hati kita
untuk merenungkan firman Tuhan. Saya hantarkan kita untuk berdoa. Kita berdoa. Allah Bapa kami, Tuhan yang baik, Bapa yang senantiasa ingin memperdengarkan kasih-Nya kepada kami. Bantulah kami ya Tuhan, umat-Mu yang lemah ini, agar di dalam keterbatasan kami sebagai manusia saat ini, kami dimampukan oleh Roh-Mu yang kudus untuk menerima firman dan dikuatkan olehnya sendiri untuk mampu menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan dan terus berproses untuk menjadi individu-individu, keluarga-keluarga, warga jemaat yang benar-benar berkenan di hadapan-Mu. Dalam nama Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Bacaan pertama. Nabi Yeremia lawan Nabi Hanaya. Pembacaan dari kitab Nabi Yeremia bab 28 ayat 5 sampai 9. Lalu berkatalah Nabi Yeremia kepada Nabi Hanaya di depan mata imam-imam dan di depan mata seluruh rakyat yang berdiri di rumah Tuhan itu. Kata Nabi Yeremia, amin. Moga-moga Tuhan berbuat demikian. Moga-moga Tuhan menepati perkataan-perkataan yang kau nubuatkan itu. Dengan dikembalikannya perkakas-perkakas rumah Tuhan dan semua orang buangan itu dari Babel ke tempat ini. Hanya dengarkanlah hendaknya perkataan yang akan kukatakan ke telingamu dan ke telinga seluruh rakyat ini. Nabi-nabi yang ada sebelum aku dan sebelum engkau dari dahulu kala telah bernubuat kepada banyak negeri dan terhadap kerajaan-kerajaan yang besar tentang perang dan malapetaka dan penyakit sampar. Tetapi mengenai seorang nabi yang bernubuat tentang damai sejahtera, jika nubuat nabi itu digenapi, maka barulah ketahuan bahwa nabi itu benar-benar diutus oleh Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Selama
Bacaan kedua, dua macam perhambaan. Pembacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma, bab 6, ayat 12 sampai 23. Sebab itu, hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. Tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa, karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Jadi bagaimana? Apakah kita akan berbuat dosa karena kita tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia? Sekali-kali tidak. Apakah kamu tidak tahu bahwa apabila kamu menyerahkan dirimu kepada seseorang sebagai hamba untuk mentaatinya, kamu adalah hamba orang itu yang harus kamu taati, baik dalam dosa yang memimpin kamu kepada kematian, maupun dalam ketaatan yang memimpin kamu kepada kebenaran. Tetapi syukurlah kepada Allah. Dahulu memang kamu hamba dosa, tetapi sekarang kamu dengan segenap hati telah mentaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Aku mengatakan hal ini secara manusia karena kelemahan kamu. Sebab sama seperti kamu telah menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kecemaran dan kedurhakaan, yang membawa kamu kepada kedurhakaan. Demikian hal kamu sekarang harus menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kebenaran, yang membawa kamu kepada pengudusan. Sebab waktu kamu hamba dosa, kamu bebas dari kebenaran. Dan buah apakah yang kamu petik daripadanya? Semuanya itu menyebabkan kamu merasa malu sekarang. Karena kesudahan semuanya itu ialah kematian. Tetapi sekarang, setelah kamu dimerdekakan dari dosa, dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan. Dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan Injil. Yesus membawa pemisahan bagaimana mengikut Yesus. Pembacaan terambil dari Injil Matius bab 10 ayat 40 sampai 42. Barang siapa menyambut kamu, ia menyambut aku.
Dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut Dia yang mengutus aku. Barang siapa menyambut seorang nabi sebagai nabi, ia akan menerima upah nabi. Dan barang siapa menyambut seorang benar sebagai orang benar, ia akan menerima upah orang benar. Dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja pun kepada salah seorang yang kecil ini, karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya daripadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Terpujilah Kristus. Haleluya. 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 Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih, salam jumpa bersama dengan saya. Saya senang sekali dapat berjumpa dengan warga jemaat Gereja Kristen Jawa Sidomukti. Bapak Ibu dan saudara sekalian, saya membaca cerita berikut yang akan saya ceritakan kepada Bapak Ibu di sebuah media online ya Bapak Ibu. Seorang dokter di sebuah kampung sudah istirahat malam dari praktek yang sangat panjang. Tiba-tiba pintu rumahnya diketuk oleh seseorang. Sudah bukan jam bertamu karena sudah hampir tengah malam. Dokter ini di dalam hatinya kemudian bertanya, siapa ini? Malam-malam kok bertamu di jam segini. Tetapi kemudian dia bangun dan melongok ke jendela. Begitu dia melihat siapa yang datang, dia kemudian yang tadinya ogah-ogahan menjadi sangat bersemangat. Saya harus buka pintu ini, pasti ada yang penting. Siapa Bapak Ibu jemaat sekalian yang dia lihat dari balik jendela? Hanyalah seorang tukang kebun padahal. Tetapi tukang kebun ini Bapak Ibu adalah utusan dari kepala desa. Dia sudah pasti tahu tukang kebun datang karena disuruh Pak Kepala Desa. Cerita yang berikut Bapak Ibu, saya mengalami sendiri ketika tahun lalu saya berkesempatan melayani Hari Doa Sedunia sekaligus Hari Perempuan Sedunia di sebuah kota, di ibu kota maksud saya. Dan waktu itu saya belum ada di Salatiga, saya tapi sudah bekerja di sekolah teologi yang bukan tempat saya sekarang. Dari kampus kemudian mengutus saya karena permintaan panitia, kampus Rembuk kemudian mengutus saya pergi Ibu Iki untuk melayani hari raya yang mereka rayakan. Kemudian saya berangkat ke sana Bapak Ibu, saya tiba tidak terlambat. Saya tiba sekitar 20 menit sebelum acara dimulai. Ketika saya tiba di sana, keluar dari mobil di tempat parkiran, pakaian saya ya seperti ini Bapak Ibu, seperti orang yang mau khotbah. Kemudian saya salam panitianya dengan sangat ramah sekali gitu ya. Saya berasumsi mereka tahu. Tetapi kemudian panitia itu tetap cemas sepertinya. Saya menangkap ada sesuatu yang membuat mereka galau gitu. Kemudian ada yang berkata begini, mana sih ini pengkhotbahnya ini? Kok udah hampir jam ini kok belum tiba-tiba gitu loh. Saya sadar, kemudian saya mengatakan bahwa sayalah yang diutus. Saya mengerti mungkin mereka tidak terlalu sinkron pemikirannya. Pikiran mereka dosen, pendeta mungkin gagah gitu, agak sedikit tua mungkin ya. Mungkin saya kecil dan kemudian kelihatan kurang umur begitu. Sehingga mereka tidak serta-merta
tahu bahwa saya yang diutus untuk berkhotbah. Tapi kemudian saya menyampaikan demikian, lalu mereka sangat lega. Nah Bapak Ibu, saudara kekasih Tuhan semua, dari cerita-cerita tadi ada kesamaannya ya, yaitu tentang menyambut seseorang. Pasti kita semua jemaat di rumah, keluarga-keluarga udah terbiasa menyambut tamu. Dan saya sangat yakin, hampir tidak ada di antara kita yang tidak dengan baik menyambut tamu. Pasti baik, kecuali tamu tidak diundang gitu ya, pencuri. Orang Jawa bilang maling gitu ya, tentu mereka tidak akan menerima dengan baik. Nah Bapak Ibu, dalam perikop Injil yang kita baca hari ini, Tuhan Yesus memberikan pesan kepada murid-muridnya dengan sangat tegas. Barang siapa menyambut kamu, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut dia yang mengutus aku. Ada apa Bapak Ibu? Karena murid-murid ini, mereka juga tidak akan selalu bersama-sama dengan Yesus tentunya. Suatu saat mereka harus menjalankan pelayanannya dan berkarya di dalam karya penyelamatan Allah itu sebagai perpanjangan tangan Allah di dunia sendiri tanpa Yesus secara fisik. Oleh karena itu Tuhan Yesus bilang sama mereka dengan sangat tegas, kamu kalau ada yang nyambut kamu, dia nyambut aku. Kalau dia nyambut aku, dia menyambut Bapa yang mengutus aku. Oleh karena itu murid-muridku, kalau bisa saya bahasakan ulangnya Bapak Ibu, murid-muridku tidak perlu takut, tidak perlu pesimis karena ini jaminannya. Pesan ini Bapak Ibu saudara kekasih Tuhan semua, ditujukan Yesus untuk memberikan kelegaan kepada murid-muridnya. Tersirat dalam pesan itu bahwa jangan khawatir, pergi maju, karena apa yang kamu lakukan tidak sia-sia. Sekalipun kamu akan berhadapan dengan orang yang mungkin tidak menyambut mereka dengan baik-baik, ketahuilah bahwa penghormatan dan sekalipun penghinaan dari yang baik menyambut maupun yang tidak baik menyambut itu ditujukan bukan kepada murid-murid utusan itu, tetapi kepada Kristus dan yang mengutus Kristus. Jaminan ini diberikan oleh Kristus dalam rangka membuat mereka berani. Tetapi juga ketika berhadapan dengan sesuatu, jangan patah semangat dan berkecil hati, kemudian berhenti berpelayanan, menyampaikan kabar Tuhan. Karena menolak kamu sama dengan menolak aku. Tugasmu maju terus. Jangan khawatir, maju terus. Jangan marah, jangan gundah, maju terus. Karena itu bukan untuk kamu, tetapi yang mengutus kamu. Saya sendiri, Kristus Allah itu. Ayat 41, Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan semua. Barang siapa menyambut seorang nabi, ia akan menerima upah seorang nabi. Dan barang siapa menyambut orang benar, sebagai orang benar, ia akan menerima upah sebagai orang benar. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kalimat ini bukan hanya ditujukan untuk orang-orang yang bersedia menyambut para pemberita Injil, gitu ya. Karena kalau kamu menerima sebagai nabi, kamu akan dapat berkat nabi. Kalau kamu terima sebagai orang benar, kamu akan dapat berkat orang benar. Bukan untuk mereka yang menyambut nabi dan orang benar itu saja, tetapi termasuk kita semua sekalian hari ini. Kita diingatkan Tuhan bahwa mereka yang menyambut seorang nabi akan menerima upah seorang nabi, berkat seorang nabi. Maaf, kita bisa baca pula nabi orang benar. Seperti itu ya Bapak Ibu. Memangnya berkat orang benar, berkat nabi itu apa? Siapa itu orang benar? Bapak Ibu baca Mazmur 1. Ada kriterianya orang benar.
itu ya. Kalau kita menerima mereka, Bapak Ibu, sebagai orang benar juga, maka kita memperoleh berkat nabi, berkat orang benar itu. Yaitu berkat, yaitu sukacita, yaitu damai sejahtera, sekalipun di tengah-tengah ancaman kehidupan. Sama seperti Mazmur tadi yang dinyanyikan, dilantunkan dengan begitu indah oleh tim musik. Mazmur 89 bicara tentang Daud. Tuhan berjanji, karena Tuhan mendapati dia, Bapak Ibu, berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan berjanji mengokohkan kerajaan Daud. Kita juga ingat berkat nabi itu apa sih, Bu? Ingat berkat orang menerima nabi. Contohnya, Bapak Ibu majelis mungkin ingat, siapa yang pernah menerima nabi dalam rumahnya? Janda Sarfat. Kelaparan luar biasa di negeri itu. Dia terima Elia di dalam rumahnya. Apa yang terjadi? Buli-bulinya hampir habis oleh makanannya. Gandum, maka apa? Kita padi mungkin di sini. Hampir habis. Tapi ketika dia memberikan, melayani Elia, yang sedikit itu besok ada lagi. Besok ada lagi. Besok ada lagi. Luar biasa. Kita ingat siapa yang pernah menerima nabi? Niniwe. Yunus diterima oleh bangsa Niniwe. Tuhan membalikkan keadaan mereka. Kita ingat, jangan sampai nabi, gak usah tinggi. Orang benar saja, pengintai, 2 pengintai tepatnya. Yeriko diterima oleh siapa? Perempuan ya. Perempuan itu, apa yang terjadi? Luput. Ketika tempat itu hancur. Ini Bapak Ibu yang dimaksud dengan ketika kita menerima utusan, ketika kita menerima orang benar, sebagai orang benar, kita juga harus benar loh. Ya. Kita akan menerima dan mengalami berkat-berkat itu. Sekalipun di tengah ancaman kehidupan. Yesus kemudian di ayat yang terakhir diajak mempraktekkan penyambutan dalam tindakan-tindakan yang sederhana. Secangkir kecil aja air untuk orang-orang ini, orang-orang kecil ini. Ini 2 arah juga nih. Untuk yang diutus untuk memberitakan Injil dan orang-orang kecil. Yang betul-betul kecil dalam arti luas ya Bapak Ibu. Bukan tubuhnya, tetapi orang-orang yang terpinggirkan. Maka mereka yang menerima orang-orang semacam ini juga termasuk hamba-hamba Tuhan yang mewartakan kasih Tuhan dengan kebenaran dan hikmat Tuhan. Yesus menjanjikan bahwa mereka tidak akan kehilangan upahnya. Itu kenapa saya pilih ilustrasinya 2 tadi ya Bapak Ibu ya. Tentang seorang dokter dan tentang saya. Saya ini kan yang menggambarkan orang yang mewartakan Injil ya Bapak Ibu ya. Kalau dokter itu ya kita-kita inilah dalam tanggung jawab kita itu ya. Bagaimana kita ini? Bapak Ibu, keluarga-keluarga yang saya kasihi. Dunia di mana kita hidup ini, dunia yang keras. Dunia yang curang, dunia yang penuh ketidakadilan. Bagaimana orang percaya mampu hidup dalam dunia seperti ini tanpa kehilangan identitasnya dan sembari mampu menerima kabar baik dari utusan-utusan Allah, sembari juga menikmati dan menerima berkat Allah karena dia mampu menyambut mereka semua, utusan Allah dan orang-orang kecil di sekitarnya, dan sembari juga dia memperhatikan sekaligus bertindak sebagai orang-orang kecil, dirinya sendiri pun ini kecil kita ini. Dalam rangkaian karya keselamatan Allah di dunia ini. Bapak Ibu yang baik, tema kita hari ini merujuk pada salah satu senjata rohani kita. Agar kita mampu bertahan dalam keadaan-keadaan tadi. Senjata rohaninya adalah apa? Kelemah lembutan. Siapa itu orang yang lemah lembut?
Orang lemah lembut itu bukan orang yang penampilan luarnya menyenangkan, sopan, ramah bicaranya, pelan, gitu ya Bapak Ibu ya. Orang lemah lembut bukanlah aksesoris atau baju keagamaan yang jujur saja sering kita pakai. Kelemah lembutan bukan merupakan sebuah olah atau hasil pengolahan diri untuk menampilkan diri yang terlihat baik dalam balutan basa-basi sopan santun sehingga tampaknya beretiket penampilannya, tetapi sebenarnya dia kehilangan esensi dari kelemah lembutan itu. Kita bisa saja sangat ramah, majelis-majelis bisa nyambut jemaat-jemaat di pintu dengan senyum yang luar biasa, tetapi di rumah apakah tetap seperti itu? Kepada istri, kepada anak, kepada tetangga, kepada saudara, dan lain sebagainya. Pendeta-pendeta juga demikian. Wah, khotbahnya luar biasa. Tetapi di balik pintu, apakah juga tetap seperti itu? Bukan seperti itu ya Bu, Bapak Ibu. Lemah lembut tidak bisa copot, pasang, copot, pasang. Lemah lembut juga tidak identik dengan tampakan yang lemah. Oh, orang lemah lembut itu kelihatannya tuh lemah gitu ya, tidak berdaya gitu. Mau marah kita gak tega lihat dia karena badannya kecil, gak kuat, gak keker, gak sterek gitu ya. Kalau itu kan mungkin kita agak takut gitu ya, segen. Tidak seperti itu. Orang lemah lembut bukan itu. Orang lemah lembut juga bukan perempuan ini. Sehingga kelemah lembutan tidak identik dengan penampilan fisik, tidak identik dengan seks jenis kelamin. Tidak. Belum tentu perempuan lemah lembut. Belum tentu. Pendeta perempuan lemah lembut luar dalam, majelis perempuan lemah lembut luar dalam, pemimpin kategorial perempuan lemah lembut luar dalam, belum tentu. Dan belum tentu juga bapak-bapak tidak lemah lembut. Jadi apa Bu lemah lembut itu? Lemah lembut itu adalah orang atau tepatnya sikap. Ada beberapa hal yang saya catat di sini. Sikap buah perjumpaan orang percaya dengan Tuhan yang membuat dia jujur dan rendah hati mengakui. Orang jujur dengan dirinya sendiri. Dan dengan rendah hati mengakui bahwa iya keadaan diri saya seperti ini. Bukan jujur tapi kemudian tidak mau mengakui. Ya aku sih gini, tapi kalau depan dia sorry aja, maaf aja, gak bisa. Kayak orang Farisi berdoa, Tuhan aku gini-gini ya. Sedangkan pemungut cukai tepuk dadanya luar biasa. Jujur dan mengakui. Seperti itu. Orang lemah lembut jujur dan dengan rendah hati. Iya, saya salah. Mau mengakui keadaan dirinya dan mengharapkan pengampunan Allah. Yang kedua. Orang yang lemah lembut adalah orang atau sikap yang mampu mengagumi kasih Allah. Padahal, kasih dan kebesaran Allah, padahal di saat yang sama dia juga mengakui dia ini sangat-sangat berdosa. Jadi yang maha suci dengan yang maha berdosa ini sekaligus ya. Bapak Ibu, dia mengakui Tuhan, kebesaran, keajaiban dan lain sebagainya. Sedangkan dia ini tidak ada apa-apanya lah. Karena begini Bapak Ibu, kadang-kadang karena kita sadar nih akan kebesaran Tuhan ya Bapak Ibu ya. Tuhan saya luar biasa, Tuhan saya amazing, Tuhan saya selalu tepat waktu, Tuhan saya luar biasa. Karena kita begitu sadar akan kebesaran Tuhan ini Bapak Ibu. Kita kadang-kadang menempatkan diri kita sebagai orang yang paling dekat dengan Tuhan. Karena kita tahu nih bos besar satu ini nih hebat banget.
Kita menempatkan diri sebagai orang yang paling dekat dengan Tuhan. Banyak orang seperti itu Bapak Ibu. Karena kita tahu Tuhan ini besar, kita menempatkan diri sebagai orang yang paling dekat sama Tuhan. Kita menempatkan diri sebagai orang yang paling sering mendengar suara Tuhan. Kita menempatkan diri sebagai orang yang sombong dan pongah dan bertindak dan mengklaim dirinya. I am the only contact person in earth. Saya adalah satu-satunya kontak person Allah di dunia. Saya adalah satu-satunya. Apa yang mau terjadi di dunia saya tahu duluan. Ini orang gak lemah lembut. Karena sikap yang lemah lembut Bapak Ibu pasti penuh perhitungan. Karena justru dia tahu kebesaran Allah ini. Maka di saat yang sama dia harus gentar terhadap kebesaran Allah ini. Bukannya kurang ajar. Karena Allah yang maha lemah lembut itu tidak akan mau kita menganggap diri lebih dekat dengan dia, lebih hebat dari dia, dari orang lain. Maaf. Allah yang maha lemah lembut itu tidak ingin kita menganggap diri kita lebih hebat, paling dekat, lebih baik dari orang lain. Dan karena itu, karena kita lebih baik, lebih dekat dengan Allah, kita meniadakan orang lain. Tidak mau. Dia tidak mau. Ingat Nabi Yeremia dalam pembacaan kita yang pertama oleh Pak Majelis. Yeremia jelas-jelas tahu apa yang sedang dilakukan oleh Hanaya. Yeremia bisa saja mengkritik dia, Yeremia bisa saja menghardik dia, Yeremia bisa saja marah dan lain sebagainya. Tapi tidak, dalam bacaan tadi jelas. Dia menahan diri dengan baik. Dia bilang sama umat, kita lihat saja waktu yang akan menjawab. Nabi ini nabi beneran apa nabi palsu. Padahal dia kontak person Allah loh. Untuk bangsa Israel pada masa itu. Tapi dia tidak gegabah. Itu lemah lembut. Yang ketiga Bapak Ibu. Orang yang lemah lembut adalah orang atau sikap yang mampu mengukur dirinya dan kemudian menguasai dirinya. Banyak orang di zaman instan ini ya Bapak Ibu ya. Gampang bilang iya, gampang juga bilang tidak. Disuruh ini, disuruh itu, bisa. Dalam rapat ini, rapat itu, oke. Dan lain sebagainya. Dalam menghadapi berbagai persoalan kehidupan, banyak kali bertindak spontan. Dalam berhubungan, berelasi, banyak kali perkataan, perbuatan keluar apa adanya. Oh, saya sih orangnya blak-blakan. Gitu ya, Bapak Ibu ya. Banyak. Dalam arti yang negatif ya, banyak orang belak-belakan yang baik juga. Maksud saya ya. Banyak Bapak Ibu, orang yang kelihatannya serba bisa semua. Terlalu percaya diri dan reaktif. Dikit-dikit komen, dikit-dikit marah, dikit-dikit langsung kasih reaksi gitu Bapak Ibu. Nah, yang seperti ini Bapak Ibu, kadang-kadang bisa terjebak loh. Bisa terjebak dengan komitmen yang sudah diambil. Bisa terjebak. Bapak Ibu ingat Petrus? Bapak Ibu ingat Yudas. Reaktif, cepat, tapi terjebak di dalam komitmen. Orang lemah lembut Bapak Ibu peka sekali terhadap hal-hal yang sifatnya rohani. Hal-hal yang sifatnya godaan-godaan salah, pujian-pujian palsu, dia peka. Dia peka terhadap kebutuhan orang lain. Dia tenang. Tidak gerasa gerusu ya, bahasa orang Jawa ya. Terakhir Bapak Ibu. Lemah lembut itu yang bagaimana sih Bu?
lemah lembut adalah orang, sikap yang dimiliki orang yang menang atas panggilannya, yaitu hidup di dalam Tuhan. Kenapa? Khotbah gampang, saya bicara saat ini sangat gampang. Tapi apakah seperti itu saya? Semua jemaat Tuhan yang di rumah cuma demikian ya, dalam tanggung jawab kita masing-masing. Menyuruh lemah lembut gampang. Menampilkan lemah lembut gampang. Tetapikah apakah itu yang sebenarnya dari dalam sini? Bacaan kedua kita tadi, Roma 6 ayat 18 tepatnya, dikatakan bahwa saudara dan saya Bapak Ibu sudah merdeka dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Maka kita tidak punya jalan lain selain menghidupi kebenaran itu. Berat. Karena jadi orang lemah lembut ditambah penampilan fisiknya yang juga lemah lembut. Emang dasarnya kalem gitu ya Bu ya. Tidak selalu kok diapresiasi, saya tahu. Menjadi orang lemah lembut tidak selalu hidupnya gampang, bahkan cenderung sulit. Jadi orang lemah lembut banyak kali nggak dianggap harga dirinya. Ditiadakan, nggak usah deh itu lama, kalau mikir lama. Cenderung ditiadakan, ditekan dan lain sebagainya. Benar. Justru ketika kita sadar akan keadaan realita yang dihadapi ini, menjadi lemah lembut gak gampang. Menjadi seorang suami yang lemah lembut gak gampang. Menjadi seorang istri yang lemah lembut, majelis pelayan, warga jemaat yang lemah lembut, pemuda yang lemah lembut gak gampang. Justru karena gak gampang dan realita yang tidak enak itu, kita menaruh harap hanya kepada Tuhan. Dengan demikian, kita mempunyai kesadaran yang mendalam dalam diri kita bahwa kita perlu terus bergantung kepada Tuhan. Karena orang lemah lembut, Bapak Ibu, jemaat Tuhan, saudara-saudara sekalian, selalu harus merasa tiada di hadapan Tuhan. Tidak ada apa-apanya di hadapan Tuhan dan selalu berteriak karena dia lemah lembut gitu ya Bapak Ibu ya. Tuhan ini saya, bimbing aku, tolong aku, bantu aku, dan lain sebagainya. Ia jujur mengakui kelemahannya di depan Tuhan. Dan mengakui Tuhan dan kebesarannya, sehingga tidak menjadi jumawah. Dalam bagian Injil yang lain dikatakan, berbahagialah orang yang lemah lembut karena dia memiliki bumi. Dari mana teorinya? Orang kalau mau memiliki bumi harus memiliki strong, power, kuasa, dan lain sebagainya. Alkitab kita memang luar biasa. Masa orang lemah lembut kok memiliki bumi, Bu? Ya. Hati-hati orang-orang yang mempunyai kuasa, koneksi, dan lain sebagainya. Dan diperlakukan tidak di dalam jalan Tuhan, tidak memiliki bumi, Anda akan kehilangan. Karena kebahagiaan yang sejati sudah hilang. Inilah yang dimaksud dengan ayat itu ya Bapak Ibu ya. Jadi jangan takut. Mengakhiri renungan ini Bapak Ibuku yang terbaik, saya ingin menegaskan kembali pesan firman yang telah diuraikan di atas. Baik kepada para utusan Tuhan secara letterlek ya Bapak Ibu jemaat Tuhan, keluarga-keluarga yang dikirimkan Tuhan ke tengah-tengah Bapak Ibu semua, majelis dan keluarga. Ingatlah bahwa mereka utusan-utusan yang ditabis ini, Bapak Ibu, mereka harus kita terima dengan sikap yang lemah lembut.
dengan nilai-nilai yang sudah kita bicarakan tadi di atas. Kita memang kadang-kadang berhadapan dengan utusan jemaat itu gak gampang ya. Banyak kali kita jujur tetapi kemudian juga mentok karena harus menyakiti hati dia dan lain sebagainya. Boleh berselisih paham, boleh kok. Tetapi jujur bahwa kita ini juga sebenarnya banyak salahnya ya Bapak Ibu. Ukur diri kita. Jangan cepat menjudge, jangan cepat menghakimi, jangan cepat reaktif. Utusan-utusan ini, dia seorang diri Bapak Ibu. Dia seorang diri dengan keluarganya mungkin di tengah-tengah Bapak Ibu. Bapak Ibu ini komunitas. Dalam menerima mereka, suguhi mereka dengan air secangkir saja. Bukan air beneran ya Bapak Ibu ya, mengerti kita ya, kelemah lembutan kita itu. Dia manusia. Kita manusia, tapi dia adalah orang yang diutuskan oleh Allah untuk menyampaikan kabar di tengah-tengah kita. Karena Bapak Ibu, apapun yang kita lakukan, ingat firman tadi, ayat 40. Menerima utusan Tuhan, berarti menerima Tuhan dan yang mengutus dia. Dan yang kedua, saya juga ingin mewartakan kabar baik ini untuk teman-teman saya, para utusan Tuhan. Tadi untuk jemaat, jadi sekarang untuk utusan Tuhan ya. Mari kita memiliki dan mempraktekkan kelemah lembutan seperti nilai-nilai yang sudah dijabarkan tadi. Teman-teman saya, para pelayan. Agar kita juga dapat menjadi batu pijakan, teman-temanku. Bukan justru menjadi batu sandungan. Hal ini berlaku untuk para pelayan dan para majelis. Terakhir, jemaat-jemaat Tuhan kita semua ini adalah orang kecil yang dipersiapkan untuk menerima dan menaungi dan melindungi orang-orang kecil juga. Artinya kita ini ada di bawah kekuasaan Allah ya, dan Allah memberikan tanggung jawab kepada kita untuk orang-orang kecil di sekitar kita. Dalam berjumpa dengan dunia dan sesama, mari kita sambut semua itu dengan kelemah lembutan. Agar tidak kita menjadi orang-orang kecil yang arogan terhadap dunia dan sesama. Dan sekaligus kita juga tidak menjadi orang-orang kecil yang justru lemah di hadapan dunia dan sesama. Semoga kita dikuatkan Tuhan untuk berproses di dalamnya. Amin. Kita ambil saat teduh sejenak. Bapak Ibu yang baik, mari kita bersyafaat di hadapan Tuhan dan saya akan menghantarkannya. Kita berdoa. Bapa Surgawi yang baik, Tuhan pemilik semesta, Allah sumber kebaikan, Tuhan yang selalu lemah dan lembut kepada kami, umat-Mu yang seringkali keluar dari jalan yang Tuhan inginkan. Bapa yang baik, kami bersyukur karena kelemah lembutan-Mu itu, kami masih menikmati hidup kami sampai dengan hari ini. Bapa yang baik, kami bersyukur untuk peribadahan kami saat ini, sekalipun kami terpisah
dari gereja kami ke rumah-rumah kami. Tapi kami masih tetap dapat melihat kebaikan Tuhan di dalam peristiwa ini. Tuhan tolong kami ya Bapa, agar sekalipun kami beribadah, tidak di dalam bentuk persekutuan secara nyata di gereja kami, duduk berdampingan, memberikan senyum, menyapa satu dengan yang lain. Tetapi kami percaya bahwa ketika kami mengimani bahwa ibadah ini benar-benar kami haturkan untuk memuliakan Tuhan, dan kami juga merindukan ibadah ini sama seperti kami merindukan persekutuan kami di gereja secara nyata, secara fisik. Kami percaya berkat Tuhan ada bersama dengan kami. Bapa Surgawi, kami berdoa untuk firman yang baru saja kami dengarkan. Tuhan tolong agar firman ini di dalam kesederhanaan kami sebagai manusia, Tuhan memampukan kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu untuk kami paham, untuk kami mengerti, untuk kami dapat mengaitkan dan merefleksi lebih dalam lagi, pribadi lepas pribadi, untuk kami melihat apakah kami termasuk di dalam golongan ini. Kami ingin menjadi pribadi yang tegas, namun lemah lembut Tuhan. Kami ingin menjadi orang yang bicara tentang kebenaran, tetapi tetap lemah lembut Tuhan. Kami ingin menjadi orang yang berani berhadapan dengan realita kehidupan yang tidak gampang ini, tetapi tetap lemah lembut Tuhan. Bantu kami ya Allah, artikanlah firman ini lebih dalam lagi kepada kami seiring perjalanan hidup yang Tuhan izinkan ada untuk kami tapaki. Bapa Surgawi, kami secara jemaat ingin berdoa untuk dunia, untuk bangsa, untuk kota di mana kami ada. Tuhan, keadaan bangsa kami sedang tidak baik. Kami sakit Tuhan. Dunia kami pun sakit Tuhan. Kami mohon lawatan-Mu ya Allah. Kami mohon hikmat-Mu untuk para pemimpin. Kami mohon hikmat-Mu untuk para medis, untuk para peneliti, untuk orang-orang yang berada di garis depan, orang-orang yang berjuang untuk membantu kami semua keluar dari fenomena yang kami alami saat ini. Ya Tuhan, jikalau boleh kami meminta, kiranya Allah dalam kesetiaan mensegerakan agar kami semua dapat menikmati kabar baik, agar kami semua dapat dipulihkan dari berbagai keadaan, aspek-aspek kehidupan kami. Tolong kami semua Tuhan. Kami berdoa untuk semua mereka yang secara nyata berjuang untuk keadaan pandemi ini. Bapa Surgawi yang baik, kami juga berdoa untuk gereja kami. Kami juga berdoa untuk semua persekutuan-persekutuan secara online yang kami lakukan. Usaha-usaha untuk melakukan PA, persekutuan, perkumpulan, dan lain sebagainya kategorial secara online. Allah memberkati semua anak-anak Tuhan yang melayani Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati dan menguatkan mereka, mengaruniakan mereka dengan kekreatifan dan juga sekaligus kesehatan, agar mereka dapat menjalankan pelayanan ini hanya untuk kemuliaan nama Tuhan semata. Kami berdoa Tuhan untuk pergumulan kami masing-masing. Kami mungkin sedang berada dalam keadaan yang baik-baik saja Tuhan, ekonomi dan lain sebagainya. Tetapi Tuhan, dalam keadaan yang baik-baik ini Bapa, buat kami peka, buat kami sensitif, buat hati kami lembut, untuk kami tidak hanya memperhatikan diri kami, tetapi juga orang-orang kecil di sekitar kami. Bapa Surgawi, jika Engkau mendapati warga jemaat kami Tuhan, yang harus kehilangan pekerjaan, yang harus mengalami kemerosotan di dalam usaha, yang harus mengalami
keputusasaan dan lain sebagainya. Semangat mereka kering ya Tuhan, karena situasi dunia ini. Bapa, kami berdoa Allah berbicara dengan cara-Mu kepada mereka masing-masing, agar sukacita Tuhan ada bersama dengan mereka, semangat mereka kembali dipulihkan, dan mereka mampu melihat kebaikan Tuhan sekalipun di dalam keadaan yang tidak menentu ini. Kami mengklaim janji-Mu Tuhan, kami pegang janji-Mu Tuhan. Ketika hati kami yang kami miliki adalah hati-hati orang benar, maka Tuhan juga akan mengaruniakan berkat orang benar itu berlaku atas kami. Bapa Surgawi, inilah doa dan syafaat kami. Terimalah sembahyang kami, karena kami menghaturkannya tidak dalam nama lain, tetapi dalam nama Yesus yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya, ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Engkau-Lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tibalah saatnya bagi kita untuk mengaturkan persembahan syukur kita. Dan sebagai nats pembimbing akan saya bacakan kitab Roma 12 ayat 1 yang demikian. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Untuk mengiringi persembahan syukur kita, marilah kita menyanyikan pujian persembahan Kidung Jemaat 363, bait 1 dan 2. Ku serahkan hidupku seluruhnya, hati dan perbuatanku, pun waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya, pun waktuku miliknya.
Marilah kita mempersembahkan dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami datang mengucap syukur atas berkat dan anugerah Tuhan yang boleh kami terima sampai dengan saat ini, dan kami boleh Tuhan perkenankan beribadah, bersekutu bersama dengan keluarga kami masing-masing. Jemaat Tuhan dikasih sedomukti dimanapun kami berada. Dan pada saat ini pun kami boleh datang membawa persembahan syukur kami yang kami ambil dari harta benda kami, dan kami mohon ampun atas segala kekurangan kami, karena persembahan kami ini tidak sebanding dengan berkat Tuhan yang telah Tuhan berikan kepada kami. Tuhan, ajarilah kami untuk dapat mempersembahkan tubuh kami, mempersembahkan hidup kami sebagai persembahan yang kudus, yang berkenan di hadapan Tuhan. Ajari kami menghitung berkat-berkat Tuhan setiap hari, dan kami boleh kembalikan untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan juga berkati setiap pekerjaan kami, setiap usaha kami, di mana kami boleh bekerja, dimanapun tempat kami bekerja, sebagai sarana Tuhan memelihara kehidupan kami, melalui rezeki yang dapat kami terima, yang dapat kami pergunakan untuk kelangsungan hidup kami. Berkati setiap orang tua yang mengusahakan pekerjaan ini, dan setiap anak-anak dalam setiap keluarga yang menikmati berkat Tuhan melalui keluarga Tuhan di tempat ini. Bila sebentar lagi kami hendak mengakhiri kegiatan ibadah pada pagi ini, Tuhan tetap berkati kami. Tuhan akan selalu menyertai kegiatan selama hari ini dan seminggu ke depan ini. Tuhan selalu hadir, akan menyertai kami dan memberkati kami dengan kekuatan, dengan kemampuan, terlebih dengan kesehatan. Tuhan jauhkan kami dari segala mara bahaya, dari segala pencobaan, terutama dari pandemi COVID-19 ini. Tuhan beri kami ketahanan tubuh sehingga kami boleh tetap sehat, boleh melanjutkan hidup pemberian Tuhan ini. Seru doa kami yang kurang sempurna ini kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, bersama dengan jemaat di seluruh dunia, mari kita ikrarkan iman rasuli kita. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita tiba pada penghujung ibadah kita pagi hari ini. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Dalam kasih dan pertolongannya, kami bersaksi bagi Kristus. Dan kini Bapak Ibu, terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin.
kita menutup kebaktian pada minggu hari ini dengan menyanyikan Kidung Jemaat 342, bait 1 dan 2.